what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, tingkat 1B, program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mengulas mengenai diagnosis masuk, diagnosis utama, diagnosis sekunder, dan tindakan penunjang. Diagnosis masuk ini adalah diagnosis utama atau penyebab utama yang menjadi alasan pasien datang ke fasilitas medis. Diagnosis ini merupakan kondisi medis yang paling signifikan atau serius yang memerlukan perhatian utama. Contohnya dengan kasus pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan sering batuk, mengeluarkan darah, atau hemoptysis. Diagnosis utama ini mirip dengan diagnosis masuk, merupakan diagnosis utama yang menggambarkan kondisi utama pasien. Contohnya, setelah dokter memeriksa pasien, ternyata pasien terkena bronkitis. Diagnosis sekunder merupakan diagnosis yang memberikan gambaran lebih lengkap tentang kondisi kesehatan pasien dan mungkin mempengaruhi perawatan atau tindakan medis yang diberikan. Contohnya, selain diagnosis utama, pasien mungkin juga memiliki diagnosis sekunder seperti riwayat asma dan infeksi saluran pernapasan. Diagnosis sekunder terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, komplikasi. Komplikasi merupakan merujuk pada perkembangan masalah kesehatan tambahan yang mungkin timbul akibat kondisi penyakit yang sudah ada. Komplikasi bisa terjadi selama perawatan atau penyembuhan. Contohnya, setelah perawatan di rumah sakit, ternyata pasien terkena penyakit pneumonia. Yang kedua, komorbiditas. Komorbiditas merupakan mengacu pada kondisi medis lain yang ada bersamaan dengan kondisi utama pasien. Komorbiditas dapat mempengaruhi diagnosis dan perawatan pasien. Contohnya, sebelumnya pasien juga mempunyai penyakit hipertensi. Tindakan merupakan persetujuan yang diberikan pasien setelah mendapat persetujuan secara lengkap mengenai tindakan. Tindakan terbagi menjadi dua macam, yaitu tindakan utama. Tindakan utama merupakan prosedur medis utama yang dilakukan pada pasien untuk mengatasi kondisi kesehatan utama yang ada. Contohnya, dokter memberikan obat antibiotik dan rongsen. Yang kedua, tindakan sekunder. Tindakan sekunder merupakan prosedur medis lain yang mungkin dilakukan bersamaan dengan tindakan utama atau sebagai respon terhadap kondisi sekunder atau komplikasi. Contohnya, dokter juga memberikan terapi oksigen. Tindakan penunjang merupakan tindakan atau pemeriksaan tambahan yang dilakukan untuk membantu dalam diagnosis atau perawatan pasien. Tindakan penunjang dapat mencakup tes laboratorium, pencitraan medis, dan lainnya. Contohnya, tes laboratorium seperti tes darah lengkap untuk mengukur kadar leukosit atau sel darah putih, dan tes fungsi paru spirometri untuk menilai kapasitas paru-paru. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.